Tidak terasa kita sudah memasuki hari ke-6 Prapentakosta. Kiranya Sang Firman itu selalu menyegarkan kita semuanya. Hari ini, pembacaan firman Tuhan kita terambil di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Hari ini di Prapaskah, di hari yang ke-6 kita akan bicara tentang sungsang. Pada waktu anak saya akan dilahirkan, tapi kondisinya mengalami sungsang. Akhirnya dokter mengambil keputusan untuk mengoperasi proses kelahiran anak saya. Dokter berkata kalau anak saya yang sungsang tidak bisa lahir dengan proses yang normal. Kalau tidak segera ditangani dengan operasi, maka itu akan membahayakan bagi ibu dan anak yang akan lahir. Akhirnya dokter mengambil keputusan untuk istri saya mengalami operasi dalam proses kelahirannya. Sungsang adalah satu kondisi di mana seseorang tidak berada dalam posisi yang tepat, tidak berada dalam posisi yang sewajarnya. Akhirnya itu akan membahayakan dan proses kelahirannya atau proses untuk dia menjadi hebat itu tidak bisa berlangsung secara normal. Hari ini kita akan belajar tentang sungsang. Bagaimana sebuah gereja atau sebuah umat Tuhan itu bisa dikatakan sungsang. Yesus berbicara tentang sesuatu yang sangat besar, tetapi murid tidak berada dalam posisi yang sama dengan pikiran Kristus dan perasaan Kristus. Ketika kita tidak berada dalam posisi yang tepat seperti Kristus, ketika hati, pikiran, dan pelayanan kita tidak sesuai dengan posisinya Kristus, sehingga kita tidak bisa selahir dalam kondisi yang normal dan dalam kondisi-kondisi yang betul-betul sewajarnya, maka itu dikatakan sebagai sesuatu yang sungsang. Nah, hari ini kita akan mengidentifikasi apakah kita sebagai pelayan Tuhan, apakah kita sebagai umat Tuhan, apakah kita sebagai gereja Tuhan berada dalam kondisi sungsang. Bagaimana kita mengidentifikasi? Mari kita belajar bersama-sama dari Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-6. Ketika gereja umat Tuhan atau pelayan Tuhan dikatakan sungsang adalah ketika mereka memaksa keluar dengan proses waktu yang tidak sewajarnya. Murid-murid Yesus berkata kepada Yesus, katakan demikian, Tuhan, maukah pada masa ini Engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Masa ini adalah masa yang dipaksakan oleh seseorang atau murid-murid Yesus. Mereka menginginkan proses pemulihan bagi bangsa Israel itu berlangsung secara cepat. Nah, ada sesuatu yang berbahaya di dalam hidup kita semuanya. Waktu dalam proses apapun juga itu harus mengikuti sebuah proses atau prosedur yang sewajarnya. Ketika manusia lahir di dalam dunia ini, manusia bertumbuh dalam proses yang dinamakan inisiasi. Proses itu berlangsung. Mempercepat proses inisiasi sama saja kemudian membonsai atau menghancurkan sebuah situasi yang tidak baik. Manusia harus lahir, jadi bayi, jadi kanak-kanak, kemudian menjadi anak-anak, menjadi remaja, menjadi dewasa, dan seterusnya. Akhirnya menjadi tua dan akhirnya dia meninggal. Ini adalah satu proses yang harus diikuti. Nah, hidup ini bukan merupakan satu kehidupan seperti lampu Aladin, sekali gosok atau langsung jadi. Hidup ini juga bukan seperti mie instan, kemudian kita buat dan akhirnya cepat jadi. Segala sesuatu yang cepat jadi itu tidak menghasilkan kualitas. Segala sesuatu yang cepat jadi itu tidak membentuk karakter, tidak membentuk sebuah ketahanan, tidak membentuk daya juang, tidak membentuk sesuatu yang baik di dalam hidup kita semuanya. Ketika para murid memaksa Yesus supaya Yesus memulihkan bangsa Israel itu sesuai dengan waktu mereka sekejap, maka itu tidak akan bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Itu adalah situasi sungsang. Waktu kita memaksakan untuk segala sesuatu terjadi dengan cepat, itu adalah merupakan sesuatu yang sungsang di dalam hidup kita semuanya. Hidup ini harus mengikuti jalur proses waktu. Kalau kita bicara tentang musim, maka misalnya musim di luar negeri ada 4. Ada musim panas, ada musim gugur, ada musim dingin, kemudian ada musim semi. Semua musim itu mengikuti sebuah proses waktu. Ketika kita meminta dengan cara yang cepat, maka akan ada sesuatu yang berbahaya bagi manusia, bahkan sepanjang makhluk hidup itu. Ada proses waktu yang harus kita perhatikan baik-baik. Nah, demikian juga ketika murid-murid meminta proses waktu itu berjalan dengan cepat, tidak sesuai dengan proses waktu dari Tuhan, maka itu akan berbahaya. Merdeka orang Israel itu harus sesuai juga dengan proses waktunya dari Tuhan. Allah pun menyelamatkan manusia itu memenuhi hukum proses waktu. Bagaimana Yesus harus menjelma jadi manusia, bagaimana Yesus harus jadi kanak-kanak, bagaimana Yesus harus terdidik ketika dia menjadi kanak-kanak sampai dewasanya, kemudian Yesus melayani, kemudian Yesus menderita, kemudian Yesus disalib, kemudian Yesus mati, kemudian Yesus bangkit,
kemudian Yesus naik ke surga dan akhirnya datang kedua kali. Semua itu ada satu proses waktu. Berusaha membuat hidup kita instan, berusaha membuat kita itu seperti lampu Aladin, maka itu artinya kita menjadi sungsang. Kalau kita melihat bagaimana banyaknya gereja-gereja yang merintis tetapi tidak mengikuti proses waktu. Mereka tidak memberitakan Injil, mereka tidak memberitakan kabar baik, mereka tidak melakukan proses bagaimana mereka kemudian harus membawa jiwa-jiwa kepada Kristus. Banyak orang lebih senang memancing di kolam gereja lain, banyak orang lebih senang menjala di gereja lain. Apa yang terjadi? Gereja menjadi rusak. Proses yang tidak berjalan sesuai dengan koridor waktu. Bukan hanya koridor waktu, proses di mana kemudian mengisi proses waktu itu dengan baik. Pemberitaan penginjilan, pekabaran yang baik itu tidak berlangsung. Itu yang membuat gereja menjadi tidak sehat. Jangan menjadi orang Kristen atau gereja atau umat Tuhan atau pelayan Tuhan yang sungsang, yang memaksakan diri kita untuk kita menjadi pribadi yang instan atau lampu Aladin. Sehingga kita menjadi kerdil dan terbonsai dan tidak memiliki kekuatan perjuangan sehingga kita menjadi rapuh. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana sebuah gereja, umat Tuhan atau pelayan Tuhan dikatakan sebagai sungsang ketika agenda pribadi kita lebih besar dibandingkan dengan agenda dari Tuhan sendiri. Tuhan memiliki agenda untuk dia mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada bangsa Israel supaya pekerjaan-pekerjaan dan kerajaan Tuhan di muka bumi ini berkembang luas. Tetapi apa yang dikatakan oleh para murid? Dia berkata demikian, Tuhan, maukah engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Hanya tertuju bagi agenda mereka, kerajaan Israel, ras mereka, suku mereka. Itu yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Ketika agenda pribadi kita lebih besar dibandingkan dengan agenda pribadinya Tuhan, maka kita sedang sungsang dalam tujuan hidup kita, dalam tujuan pelayanan kita, dalam filosofis pelayanan kita, dalam muara pelayanan kita, dalam motivasi pelayanan kita. Kita berada dalam kondisi sungsang. Kita harus memperbesar wilayah agendanya Tuhan dibandingkan dengan agenda kita. Tuhan memiliki sebuah tujuan yang besar, yaitu pemulihan dari bangsa di dunia ini yang menghadapi dosa. Tuhan ingin pulihkan lagi gambar manusia yang berdosa, kembali lagi ke gambar kalik dia, gambar Kristus itu sendiri. Tuhan menginginkan pemulihan bagi bangsa-bangsa supaya mereka tidak berada dalam penghukuman Allah, supaya mereka tidak berada dalam dosa dan kejahatan. Mereka benar-benar dibebaskan. Yakobus berbicara dari mana datangnya persengketaan, dari mana datangnya pertengkaran, dari mana datangnya segala sesuatu yang tidak baik, dari keinginan manusia yang lebih banyak didominasi dan dibesar-besarkan. Kalau kita memperbesarkan agenda pribadi kita, maka akan ada banyak kerusakan-kerusakan di dalam diri kita semuanya. Iblis memperbesar wilayah agenda pribadi. Akhirnya dia mengkudeta dan bermusuhan, melawan dan memberontak kepada Tuhan. Hawa memperbesar keinginan pribadi dia. Akhirnya dia jatuh di dalam dosa. Dan akhirnya dia mati di dalam kondisi segala konteks holistik dia. Nah, gereja-gereja Tuhan juga akan mengalami kerusakan-kerusakan ketika gereja itu memperbesar wilayah agenda pribadi dia, bukan agenda ilahi, bukan agenda kerajaan Allah, bukan agendanya Yesus Kristus. Mari jangan menjadi pribadi atau gereja yang sungsang dengan cara kita memperbesar agenda pribadi kita, perbesar wilayah agendanya Tuhan di dalam hidup kita semuanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana gereja, bagaimana pelayan Tuhan, bagaimana umat Tuhan dikatakan sungsang ketika kita hanya fokus pada kemerdekaan jasmani saja. Tuhan Yesus menjelma menjadi manusia untuk memerdekakan kita dari dosa. Itu adalah tujuan yang besar. Tuhan Yesus bukan sekedar memberkati manusia, mencukupkan kebutuhan pangan. Kemudian Tuhan Yesus membuat kesembuhan, mengadakan KKR supaya kemudian ada pemulihan secara fisik. Bukan itu tujuan besar dari Kristus Yesus. Tujuan Kristus yang paling besar adalah tujuan rohani, yaitu tujuan kemerdekaan manusia atas dosa. Pemulihan hubungan manusia itu dengan Allah. Tetapi ada begitu banyak orang-orang yang kemudian ternyata mereka fokus kepada kemerdekaan yang secara jasmani. Soter yang sejati itu adalah soter yang berhubungan dengan keselamatan jiwa, keselamatan iman, keselamatan rohani, pendamaian kita dengan Tuhan. Itu adalah kebenaran. Orang-orang Kristen awal, mereka percaya sama Tuhan Yesus karena berhubungan dengan kemerdekaan secara rohani, bukan secara jasmani. Jangan heran. Ada begitu banyak orang-orang Kristen awal mereka yang kaya menjadi miskin. Mereka mengalami penderitaan. Kenapa? Karena mereka menginginkan sebuah kemerdekaan secara rohani, bukan secara jasmani. Bagaimana dengan gereja sekarang? Gereja sekarang berbicara tentang kemerdekaan secara jasmani. Menjadi Kristen harus bebas finansial, kita harus jadi kaya. Menjadi orang Kristen kita harus sehat.
menjadi orang Kristen kita tidak boleh masuk rumah sakit, kita tidak tersentuh oleh operasi. Ini pemikiran-pemikiran tentang teologi yang fals, teologi yang bersifat sempalan. Segala sesuatu yang bersifatnya sempalan pasti akan merusak bayangan atau bangunan kerangka dari konsep kebenaran yang hakiki dari kebenaran Kristen itu sendiri. Ada banyak orang berkata demikian, kalau kamu miskin, maka kamu menjadi orang berdosa. Maka posisimu adalah posisi yang tidak rohani, tidak punya iman. Kalau kamu miskin, berarti kamu dalam kondisi iman, dalam kondisi yang berdosa. Demikian juga ada pandangan, kalau kamu sakit, berarti kamu berdosa. Kamu punya masalah-masalah dengan imanmu. Kamu tidak dewasa rohani, kamu tidak punya iman. Dan ada begitu banyak hal-hal yang sangat buruk. Makanya jangan heran, ketika banyak orang yang mendengung-dengungkan tentang satu false teologi yang kebenarannya salah. Apa itu? Tolak miskin, tolak sakit penyakit, tolak segala sesuatu yang berkaitan dengan pisau bedah, tolak segala sesuatu yang berhubungan dengan kemiskinan, dengan segala sesuatu yang hanya urusan-urusan jasmani. Tetapi kita tidak pernah memikirkan tentang sesuatu yang esensi. Apa itu kemerdekaan secara rohani? Mengapa tidak digaungkan tolak korupsi? Mengapa tidak digaungkan tolak dosa? Mengapa tidak digaungkan tentang tolak duniawi, tolak egois, tolak kejahatan, tolak keburukan? Mengapa kita tidak menolak segala sesuatu dalam otak keserakahan, tolak keserakahan, tolak segala sesuatu yang tidak baik, tolak tidak pertumbuhan rohani? Kenapa kita tidak mendengungkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kemerdekaan yang lebih hakiki? Iblis membawa kita semuanya untuk mengejar sesuatu yang bukan esensi, mengejar kekayaan duniawi, mengejar segala sesuatu yang duniawi. Ketika Yesus berada dalam pencobaan di padang gurun, salah satu ujian yang paling terbesar adalah ketika iblis menawarkan segala sesuatu dengan kekayaan dunia ini. Dia berkata, segala sesuatu yang ada di dalam dunia, kekayaan dunia ini, aku akan berikan kepada kamu jikalau kau menyembah kepada aku. Itu merupakan satu tawaran kemerdekaan jasmani, bebas finansial, bebas dalam dunia ini memiliki segala sesuatu. Tetapi Yesus menolak segala sesuatu itu semuanya. Mari kita bukan hanya mengejar sesuatu yang sifatnya jasmani. Kita mengejar kemerdekaan rohani, di mana esensi segala kehidupan kita itu berorientasi kepada sesuatu pembangunan karakter, pembangunan iman, pembangunan kesucian Allah, pembangunan terhadap hal-hal yang sangat ilahi di dalam hidup kita semuanya. Tolak iblis, tolak kejahatan, tolak karakter yang buruk, tolak pemberontakan, tolak kekerasan, tolak segala sesuatu yang suam-suam terhadap kebenaran, terhadap hal-hal yang rohani. Tolak itu semuanya. Bukan rahasia umum lagi kalau hari-hari ini ada begitu banyak gereja, hamba-hamba Tuhan. Mereka mendengungkan tentang teologi-teologi yang sifatnya false. Teologi-teologi yang kebenarannya itu bersifat sempalan. Tidak heran kemudian di sana ada keserakahan. Di sana ada satu hal-hal yang membuat orang mengalami kerakusan luar biasa terhadap keuangan, terhadap kekayaan. Itu luar biasa. Bukan menjadi sebuah rahasia yang umum lagi. Bagaimana gereja, bagaimana hamba-hamba Tuhan perang gara-gara kekuatan, kekuasaan, gara-gara aset juga. Tidak sedikit yang kemudian pecah. Gara-gara apa? Mereka mengejar kemerdekaan jasmani, bukan mengejar kemerdekaan secara rohani. Mari kita menjadi pribadi yang merdeka secara rohani. Kalau kita sudah merdeka secara rohani, maka karakter kita pasti akan menjadi karakter seperti Kristus. Maka di hari yang ke-6, pra-Pentakosta ini, jadilah pribadi yang tidak sungsang, tetapi menjadi pribadi yang benar-benar berada dalam posisi yang tepat, sesuai dengan kehendaknya Allah. Supaya proses kelahiran kita menjadi pribadi yang betul-betul rohani. Pribadi yang benar-benar lahir sebagai bayi atau sebagai orang Kristen yang dewasa, lahir baru. Benar-benar menjadi bagian kehidupan kita semuanya. Dan Tuhan disenangkan. Kiranya firman Tuhan itu menguatkan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan memberkati supaya firman itu bekerja dalam hidup kami. Terus kami berdoa untuk para pengusaha-pengusaha, mitra-mitra kami, orang-orang dan jemaat-jemaat kami. Mereka yang memiliki pergumulan di bidang usaha mereka, Tuhan memberikan kekuatan ekstra, memberikan pencerahan, memberikan terobosan-terobosan, dan berikan kekuatan karakter yang stabil supaya mereka tidak stres, depresi dengan kondisi keuangan dan usaha mereka yang mungkin tidak stabil hari-hari ini. Tuhan memberkati pencerahan hikmat-Mu supaya mereka bisa keluar dari masalah ini. Berkati saudara-saudara kami yang tidak memiliki keuangan, pekerjaan yang tetap. Tuhan, Engkau suplai dengan cara-cara yang ajaib. Tuhan memberikan cara kerja dan kemudian juga kemampuan untuk mereka berani mencoba atau terus-menerus berusaha dengan pekerjaan-pekerjaan mereka. Tuhan memberkati mereka. Tuhan memberkati para dokter, suster yang menangani COVID-19. Jauhkan untuk mereka terinfeksi oleh COVID-19. Berkati juga Tuhan untuk
orang-orang dan saudara-saudara kami yang kena sakit COVID-19 atau sakit apapun Tuhan, Tuhan jamah mereka semuanya. Memberkati juga para pakar virus supaya mereka menemukan antivirus. Memberkati Presiden kami Jokowi, berkati dengan hikmat marifat untuk menangani COVID-19 ini yang berimbas kepada krisis ekonomi dan krisis kesehatan di negara bangsa kami ini. Bangkitkan dia, beri hikmat supaya Presiden kami Jokowi bisa mengurai dan memberikan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan bijaksana dari Tuhan. Takut akan Tuhan menyertai dia. Lindungi dari anasir-anasir jahat yang berusaha menggoyang dia Tuhan. Jagai dia dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Malaikat Allah berkeliling dia, mengelilingi dia. Berkati jajaran kementerian, aparatur pemerintah dari pusat sampai daerah juga. Berkati kota kami Cipanas, berkati supaya pada akhirnya kota kami juga mengalami lawatan Tuhan. Berkati bupati, camat, berkati kepala desa, lurah, berkati juga RW, RT, berkati juga Tuhan. Bisnis-bisnis yang dikerjakan di kota kami, Tuhan Engkau campur tangan. Memberkati gereja kami juga. Kerinduan kami untuk memiliki gedung permanen, kerinduan kami untuk memiliki sebidang tanah Tuhan, kami terus serahkan dalam tangan kuat kuasa. Ada begitu banyak program-program di gereja kami serahkan semua dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan supaya ada kebangkitan rohani bagi gereja Tuhan di seluruh dunia ini Tuhan. Supaya lawatan Tuhan terus menerus melawat kami semuanya. Di momen-momen Prapentascopa sampai Pentakosta nanti Tuhan, kami berdoa supaya ada kebangkitan bagi gereja untuk berani memberitakan Injil, untuk keluar dari gereja, menyatakan tentang kabar baik itu kepada bangsa-bangsa, kepada umat, kepada orang-orang yang belum percaya sama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati keberadaan gereja Tuhan di muka bumi ini. Dan ada kebangkitan baru luar biasa. Sehingga gereja berani memberitakan Injil, berani mewartakan. Sekalipun Tuhan mereka penuh dengan tantangan. Tetapi pemberitaan Injil menjadi sesuatu yang disukai, dilakukan dalam ketaatan yang total kepada Engkau Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kiranya berkat rohani, berkat jasmani menyertai seluruh jemaat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.